Kamu merasa kencan berjalan dengan baik, tetapi sekarang dia menghilang, meninggalkan pesan-pesanmu tanpa jawaban dan pikiranmu dipenuhi keraguan. Ini adalah situasi yang sering dihadapi banyak pria, keheningan tiba-tiba dari seseorang yang sebelumnya terlihat benar-benar tertarik. Apakah itu karena sesuatu yang kamu katakan? Sesuatu yang tidak kamu katakan? Atau ini hanya caranya untuk mundur? Dalam video ini, kita akan membahas mengapa wanita sering menghilang atau mengabaikan pria setelah kencan. Yang lebih penting, kita akan mendekati tantangan ini dengan kebijaksanaan abadi stoicisme. Alih-alih terjebak dalam frustrasi atau keraguan diri, kita akan belajar bagaimana merespons dengan ketenangan, kejernihan emosional, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Jadi, jika kamu pernah merasa terjebak dalam permainan tebak-tebakan, bertanya-tanya apa yang salah, tetaplah bersama kami. Bersama-sama, kita akan mengungkap alasan di balik keheningannya dan belajar bagaimana menjaga kedamaian batin di tengah semuanya. Mari kita mulai. Nomor 1. Berbagi terlalu banyak terlalu cepat. Kamu baru saja melewati kencan yang luar biasa, percakapan terasa begitu mudah, tawa mengalir dengan alami, dan kamu merasa akhirnya menemukan seseorang yang spesial. Dalam semangatmu, kamu mungkin tergoda untuk segera mengungkapkan perasaanmu, seperti mengirim pesan, "Aku belum pernah bertemu seseorang seperti kamu," atau "Malam ini adalah malam terbaik yang pernah aku alami dalam beberapa tahun terakhir." Kata-kata ini tulus dan berasal dari hati, tetapi mengapa dia tiba-tiba menjauh atau diam? Masalahnya adalah, meskipun antusiasme kamu nyata, hal ini kadang bisa dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Banyak wanita butuh waktu untuk memproses emosi mereka setelah kencan. Mengungkapkan terlalu banyak terlalu cepat tanpa sengaja bisa memberi kesan kebutuhan yang mendesak atau kurangnya keseimbangan emosional. Ini bukan berarti perasaanmu tidak valid atau tidak layak untuk dibagikan. Hanya saja, ini tentang waktu dan cara penyampaian. Bayangkan menanam benih di taman. Jika kamu langsung menyiramnya terlalu banyak karena ingin segera melihatnya tumbuh, benih itu malah bisa tenggelam daripada berkembang. Hubungan juga seperti itu. Wanita sering menghargai ruang untuk membiarkan perasaan mereka tumbuh secara alami. Ketika kamu mencoba mempercepat proses itu, hal tersebut bisa menciptakan tekanan, bukan koneksi. Stoicisme mengajarkan kita nilai pengendalian diri dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dalam konteks berkencan, ini berarti menyadari bahwa kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk membalas emosimu dengan kecepatan yang sama. Alih-alih mencari validasi atau jaminan segera, fokuslah untuk tetap hadir dan tenang. Filsuf Stoik kuno, Epictetus, mengingatkan kita, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Saat kamu merasa ingin mengungkapkan semua perasaanmu setelah kencan, berhentilah sejenak dan renungkan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kata-kataku berasal dari rasa percaya diri dan ketenangan, atau dari kebutuhan akan kepastian? Jika jawabannya yang kedua, tahan dulu. Diam bukan berarti bermain-main atau berpura-pura. Diam adalah cara untuk menciptakan ruang agar perasaan dia berkembang dan koneksi yang lebih dalam terbentuk. Alih-alih membanjirinya dengan pujian atau pesan yang berlebihan, kirimkan pesan sederhana yang penuh perhatian keesokan harinya, seperti, "Aku sangat menikmati waktu kita tadi malam. Aku menantikan saat kita bisa bertemu lagi." Pesan ini menunjukkan ketertarikan tanpa membuatnya merasa terbebani. Di waktu luangmu, fokuslah pada hidupmu sendiri, kejar hobimu, tujuanmu, dan hubungan dengan teman-temanmu. Hal ini menunjukkan bahwa kamu percaya diri dan stabil secara emosional. Ketika bersamanya, hadir sepenuhnya. Dengarkan dengan saksama, perhatikan hal-hal kecil yang dia ceritakan, dan biarkan perhatianmu menyampaikan ketertarikanmu. Pendekatan ini menciptakan rasa penasaran dan memberikan ruang bagi dia untuk memproses perasaannya sendiri tanpa merasa tertekan. Ini bukan tentang menahan kasih sayang, melainkan tentang memberinya kebebasan untuk memutuskan bagaimana dia merasakanmu dengan caranya sendiri. Mengungkapkan diri itu penting dalam hubungan apapun, tetapi kuncinya adalah menyeimbangkan kata-katamu dengan kesabaran dan pengendalian diri. Ketika kamu membangun kepercayaan dan koneksi melalui tindakanmu dari waktu ke waktu, kata-katamu akan memiliki makna yang lebih dalam. Dan ketika waktunya tepat, pujianmu yang tulus akan terasa lebih berharga dan menyentuh, bukan berlebihan. Jadi, lain kali ketika kamu tergoda untuk mengungkapkan emosimu sepenuhnya setelah kencan yang luar biasa, ambil langkah mundur dan peluklah prinsip stoik tentang temperance kesederhanaan. Terkadang,
lebih sedikit itu lebih baik, terutama saat membangun sesuatu yang berarti. Berikan dia ruang untuk merindukanmu, memikirkanmu, dan menyadari bahwa dia benar-benar ingin melihatmu lagi. Ruang itu bisa menjadi pembeda yang signifikan. Nomor 2. Bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Pria dan wanita seringkali memiliki cara yang berbeda dalam mendekati emosi dan koneksi, terutama di tahap awal berkencan. Sebagai pria, mungkin kamu merasa bersemangat setelah kencan yang hebat dan ingin segera melangkah ke tahap berikutnya, mengiriminya pesan terus-menerus, merencanakan kencan berikutnya, atau bahkan membayangkan masa depan bersama. Namun, bagi banyak wanita, terutama mereka yang menghargai hubungan yang bermakna, proses ini bisa terlihat sangat berbeda. Setelah kencan yang luar biasa, seorang wanita mungkin merasa sama senangnya denganmu, tetapi reaksinya mungkin tidak langsung terlihat. Wanita seringkali memproses emosinya dengan kecepatan yang berbeda, meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang mereka rasakan tentang pengalaman itu dan apa artinya bagi mereka ke depannya. Ini bukan tanda bahwa dia tidak tertarik, melainkan cara untuk menyelaraskan emosinya dengan niatnya. Sebagai contoh, jika dia menikmati kencannya tetapi merasa kewalahan oleh intensitas emosinya atau belum yakin dengan apa yang dia inginkan, dia mungkin akan mengambil langkah mundur untuk mendapatkan kejelasan. Ini adalah caranya melindungi kesejahteraan emosionalnya, memastikan bahwa dia melangkah maju dengan cara yang otentik dan aman baginya. Alih-alih terburu-buru untuk mendapatkan perhatiannya atau mencari kepastian terus-menerus, fokuslah untuk menumbuhkan kesabaran dan ketenangan batin. Kesabaran bukan tanda kelemahan, itu adalah ciri kekuatan. Dengan memberinya ruang yang dia butuhkan, kamu menunjukkan kepercayaan diri dan kedewasaan emosional. Kualitas-kualitas ini tidak hanya membangun kepercayaan tetapi juga memperdalam daya tarik seiring waktu. Bayangkan ini, setelah kencan yang menyenangkan, kamu memutuskan untuk mengirim pesan penuh perhatian yang berterima kasih atas waktu yang kalian habiskan bersama. Dia membalas, tetapi mungkin tidak terdengar terlalu antusias atau membutuhkan waktu lama untuk merespons. Alih-alih membanjirinya dengan pesan lanjutan atau mempertanyakan perasaannya, kamu mengambil langkah mundur. Kamu mengalihkan energimu ke hidupmu sendiri, ke minatmu, pekerjaanmu, atau waktu bersama teman-temanmu. Dengan melakukan ini, kamu tidak sedang bermain-main atau berpura-pura, tetapi menunjukkan bahwa meskipun kamu tertarik, kamu cukup percaya diri untuk menghormati prosesnya. Keseimbangan antara menunjukkan minat dan rasa percaya diri ini sering memberikan kesan yang lebih kuat dibandingkan pengejaran yang tanpa henti. Hubungan yang berkembang secara alami tanpa tekanan atau urgensi cenderung lebih sehat dan memuaskan. Ketika seorang wanita melihat bahwa kamu tidak hanya tertarik padanya tetapi juga menghormati batasannya dan kecepatan yang dia butuhkan, dia akan merasa lebih aman dan lebih cenderung untuk terbuka. Dalam tahap awal berkencan, ingatlah ini, keheningan atau responsnya yang lebih lambat bukan berarti penolakan. Seringkali, itu adalah caranya menavigasi emosinya sendiri. Dengan melatih kesabaran dan berfokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, tindakan dan pola pikirmu, kamu menciptakan dasar untuk koneksi yang dibangun di atas kepercayaan, pengertian, dan rasa hormat. Jadi, lain kali kamu menemukan dirimu dalam situasi seperti ini, ingatlah bahwa kuncinya bukan mengejar, melainkan memberi ruang. Seperti halnya hal-hal berharga lainnya, hubungan yang bermakna membutuhkan waktu untuk tumbuh. Percayalah pada prosesnya, tetaplah teguh, dan biarkan dia datang padamu saat dia siap. Saat kita menutup perspektif ini, coba renungkan, bagaimana kamu biasanya menghadapi momen ketidakpastian di tahap awal berkencan. Apakah kamu sabar dan tetap tenang, atau kamu merasa dorongan untuk mencari kepastian? Bagikan pengalaman dan pemikiranmu di kolom komentar. Kami ingin mendengar ceritamu. Atau, jika kamu lebih suka tetap sederhana, cukup ketik, kesabaran adalah kekuatan, sebagai pengingat tentang kekuatan tetap tenang. Suaramu penting, dan refleksimu mungkin saja menginspirasi orang lain. Sekarang, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya dalam membangun koneksi yang bermakna. Nomor 3. Menghindari perangkap kebutuhan yang berlebihan. Kebutuhan yang berlebihan tidak selalu terlihat secara dramatis. Kadang, itu muncul dalam bentuk yang sederhana seperti mengiriminya pesan terus-menerus setelah kencan, menelepon terlalu sering, atau mencari kepastian langsung tentang perasaannya terhadapmu. Meskipun menjaga koneksi itu wajar, jika dilakukan berlebihan, hal ini bisa membuatnya merasa tertekan atau kewalahan, bukannya memberinya ruang untuk memproses hubungan yang kalian jalani. Bayangkan skenario ini,
Kamu pergi ke kencan yang fantastis, penuh tawa, koneksi, dan percakapan yang bermakna. Kalian berpisah dengan perasaan senang, dan keesokan harinya kamu mengirim pesan, "Selamat pagi." Itu bagus, tetapi kemudian, 1 jam kemudian, kamu bertanya, "Apakah kamu menikmati malam tadi?" Lalu kamu menambahkan, "Kapan kita bisa bertemu lagi?" Sebelum kamu menyadarinya, pesanmu yang awalnya penuh perhatian berubah menjadi berlebihan, membuatnya merasa seperti harus mengelola emosimu, bukan miliknya. Wanita secara alami tertarik pada pria yang memancarkan kepercayaan diri dan stabilitas emosional. Kualitas-kualitas ini membuat mereka merasa aman dan memungkinkan mereka untuk menjelajahi hubungan tanpa merasa harus menanggung beban harga diri orang lain. Para Stoik kuno mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Setelah kencan, tindakan dan pola pikirmu sepenuhnya ada dalam kendalimu. Reaksi, perasaan, dan tanggapannya, bagaimanapun, tidak. Alih-alih terus-menerus memikirkan bagaimana perasaannya terhadapmu, alihkan energimu ke dalam diri sendiri. Bangun stabilitas emosional dengan mengejar tujuan dan minatmu sendiri. Tanyakan pada dirimu, apa yang saya lakukan hari ini untuk berkembang sebagai pribadi? Bagaimana saya menjadi seseorang yang saya banggakan, terlepas dari pendapat orang lain? Dengan menumbuhkan kedamaian batin, kamu tidak hanya akan merasa lebih baik tentang dirimu sendiri, tetapi juga secara alami memancarkan kepercayaan diri dan kemandirian yang menarik bagi wanita. Ini bukan berarti bermain-main atau mengabaikannya untuk terlihat cuek. Ini berarti menunjukkan padanya bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada respons atau ketersediaannya. Kamu adalah seseorang yang memiliki tujuan hidup dan mampu membawa nilai tambah dalam hidupnya, bukan seseorang yang bergantung padanya untuk validasi. Alih-alih mengirimkan pesan berkali-kali dalam sehari, ambil langkah mundur. Kirimkan pesan sederhana namun penuh perhatian keesokan harinya, seperti, "Aku sangat menikmati waktu kita tadi malam. Semoga harimu menyenangkan." Kemudian, biarkan dia yang menentukan langkah berikutnya. Sementara itu, salurkan energimu ke pekerjaanmu, hobimu, atau menghabiskan waktu bersama teman-temanmu. Ini tidak hanya membuatmu tetap berpijak pada kenyataan tetapi juga menunjukkan padanya bahwa kamu cukup percaya diri untuk membiarkan segalanya berkembang secara alami. Ketika seorang wanita merasa bahwa kamu percaya diri dengan dirimu sendiri, dia akan lebih mungkin ingin mengenalmu lebih jauh. Sebaliknya, jika kamu terlihat sebagai seseorang yang terus-menerus membutuhkan kepastian, hal itu dapat membuatnya menjauh. Jadi, rangkullah pola pikir Stoik, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan apa yang tidak, dan berusahalah menjadi seseorang yang menjalani hidup yang seimbang dan bermakna. Tidak hanya ini akan membuatmu lebih menarik, tetapi juga memastikan kamu membangun koneksi yang lebih sehat dan tulus dalam prosesnya. Nomor 4. Menjaga hubungan tetap menarik. Bayangkan kamu sedang membaca sebuah novel yang sangat seru. Apa yang membuatmu terus membalik halaman? Tentu saja, proses pengungkapan cerita secara bertahap dan antisipasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika seluruh plot diceritakan di bab pertama, apakah kamu masih akan merasa tertarik? Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan. Ketika kamu terlalu cepat mengungkapkan semua tentang dirimu, masa lalu, impian, hingga keunikanmu, kamu mungkin menghilangkan elemen rasa ingin tahu yang membuat proses saling mengenal menjadi menyenangkan. Wanita seringkali menghargai pria yang terbuka tetapi tetap menyisakan ruang untuk rasa penasaran. Jika dia merasa tidak ada lagi yang bisa dieksplorasi, dinamika hubungan bisa menjadi terlalu dapat ditebak dan, sayangnya, kehilangan daya tarik. Ini bukan tentang bermain-main, melainkan tentang mengatur tempo. Mengungkapkan segalanya sekaligus dapat terasa membebani, meskipun niatmu tulus. Marcus Aurelius pernah berkata, semakin kita menghargai hal-hal di luar kendali kita, semakin sedikit kendali yang kita miliki. Dalam konteks hubungan, ini mengingatkan kita untuk melepaskan ketergantungan pada hasil akhir dan lebih fokus pada tindakan kita sendiri. Seorang pria yang bijak paham bahwa dia tidak bisa mengontrol bagaimana reaksinya, tetapi dia bisa mengontrol bagaimana dia memperkenalkan dirinya. Dekatilah hubungan dengan kesabaran, ungkapkan dirimu secara perlahan, seperti sedang membangun mahakarya satu goresan kuas pada satu waktu. Setiap momen berbagi harus terasa alami dan tulus, bukan sebuah pertunjukan atau usaha terburu-buru untuk mengesankan. Misalnya, pada kencan pertama, dia bertanya tentang hobimu. Alih-alih mencantumkan semua minatmu, seperti mendaki gunung, musik jazz,
atau kecintaanmu pada catur, pilih satu dan bagikan cerita yang bermakna di baliknya. Contohnya, aku suka mendaki karena itu membantu membersihkan pikiranku dan membuatku lebih reflektif, seperti tombol reset untuk pikiranku. Kini, dia mungkin bertanya, di mana biasanya kamu mendaki? Atau, apa jalur favoritmu? Dengan menyisakan ruang untuk rasa ingin tahu, kamu menciptakan peluang untuk dialog dan koneksi. Kamu juga memberikan gambaran tentang kepribadianmu tanpa langsung membuka seluruh duniamu sekaligus. Pada kencan kedua atau ketiga, kamu bisa mengungkapkan lebih banyak kecintaanmu pada musik jazz dan bagaimana itu mengingatkanmu pada masa kecilmu, atau pertandingan catur epik yang pernah kamu mainkan di masa kuliah. Dengan mengatur tempo pengungkapan ini, kamu memungkinkan hubungan tumbuh secara organik, lapis demi lapis. Kunci lain untuk menjaga dinamika yang menarik adalah memberi ruang baginya untuk berinvestasi dalam interaksi. Ini bukan berarti menahan kasih sayang atau bersikap cuek, tetapi membiarkannya menemukan bagian-bagian dari dirimu secara alami. Jika kamu membagikan segalanya di awal, kamu mungkin tanpa sengaja menghilangkan kegembiraan dalam proses penemuan. Ajukan pertanyaan terbuka yang mendorongnya untuk berbagi cerita juga. Misalnya, daripada hanya berbicara tentang minatmu, tanyakan, apa sesuatu yang selalu ingin kamu coba tapi belum sempat melakukannya. Ini mengalihkan fokus, memperdalam percakapan, dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik pada perspektifnya. Jadi, saat berikutnya kamu berada di kencan, ingatlah ini, hubungan bukanlah perlombaan cepat melainkan sebuah maraton. Biarkan dia mengenalmu secara perlahan, seperti membaca bab demi bab dalam sebuah buku. Percayalah pada prosesnya, tetaplah berpijak pada kenyataan, dan ingat bahwa seorang pria bijak menghargai kesabaran dan kehadiran di atas segalanya. Ketika kamu merangkul pola pikir ini, kamu tidak hanya melindungi ketenangan pikiranmu, tetapi juga menciptakan dinamika yang membuatnya tetap terlibat dan penasaran bahkan setelah kencan berakhir. Kini, mari luangkan waktu untuk merenung dan menguatkan pendekatan ini dalam mengatur tempo dan kesabaran dalam hubungan. Ini bukan hanya tentang strategi, tetapi tentang mewujudkan kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang menghargai perjalanan sama seperti tujuannya. Jika ini selaras denganmu, tuliskan afirmasi ini, saya adalah mahakarya yang terungkap dalam bab-bab. Afirmasi ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan, koneksi, dan pemahaman berkembang seiring waktu. Menuliskannya memperkuat pola pikir ini dan menetapkan nada untuk cara kamu mendekati hubungan ke depan. Jadi, tuliskan afirmasi itu, dan mari kita rayakan keindahan proses saling mengenal secara perlahan bersama-sama. Nomor 5. Dia sedang menguji kamu. Seringkali, ketika seorang wanita menarik diri setelah kencan, itu bukan tentang bermain-main atau manipulasi. Sebaliknya, itu adalah caranya untuk merenungkan perasaannya dan menilai hubungan yang sedang berkembang. Kadang-kadang, ini juga merupakan semacam ujian tak sadar, untuk melihat bagaimana kamu merespons ketidakpastian. Apakah kamu tetap tenang dan percaya diri, atau malah menunjukkan rasa tidak aman dan keputusasaan? Responsmu dalam momen ini dapat banyak mengatakan tentang siapa dirimu dan bisa memperkuat ketertarikannya atau justru mengkonfirmasi keraguannya. Bayangkan ini, kamu baru saja menjalani kencan yang luar biasa. Semuanya terasa sempurna, percakapan mengalir, tawa berderai, dan kamu pulang dengan perasaan bahwa dia mungkin adalah orang yang kamu cari. Namun, setelah 1 atau 2 hari tanpa kabar darinya, kepanikan mulai muncul. Kamu memutuskan untuk mengiriminya pesan sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Kamu merasa perlu jawaban, sesuatu yang bisa meyakinkanmu bahwa semuanya masih baik. Yang tidak kamu sadari adalah bahwa rangkaian pesan ini bisa terasa seperti tekanan baginya. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketenanganmu bergantung pada validasi darinya. Meskipun niatmu baik, reaksi ini dapat terasa berlebihan dan tanpa sadar memperkuat ketakutannya tentang apakah kamu cukup stabil secara emosional. Disinilah pola pikir stoik dapat membantu. Filsafat stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Seperti yang dengan bijak dikatakan Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dalam kasus ini, kamu tidak bisa mengontrol apakah dia menghubungimu atau bagaimana perasaannya, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons jaraknya.
Alih-alih bereaksi secara emosional, lihat momen diam ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan ketahanan emosionalmu. Daripada terus mengiriminya pesan atau terjebak dalam keraguan diri, alihkan energi itu ke dirimu sendiri. Kejar passionmu, nikmati hobi, fokus pada pekerjaan, dan tetap terhubung dengan kehidupan sosialmu. Ini bukan berarti mengabaikannya, tetapi menunjukkan bahwa duniamu tetap stabil bahkan ketika ketidakpastian muncul. Pikirkan seperti ini, ketika seseorang merasa tercekik atau tertekan, mereka secara naluriah akan semakin menarik diri. Namun, ketika mereka melihat seseorang menghadapi situasi dengan anggun dan percaya diri, rasa penasaran dan rasa hormat mereka bisa tumbuh. Bayangkan seorang pria yang menyadari bahwa wanita itu mulai menarik diri, tetapi memilih untuk tidak panik. Sebaliknya, dia melanjutkan hidupnya, dan ketika wanita itu akhirnya menghubungi, responsnya tetap tenang. Wanita tersebut mungkin menemukan ketenangannya sebagai sesuatu yang menyegarkan, kualitas langka di dunia di mana orang sering bereaksi berlebihan terhadap ambiguitas. Ini tidak berarti kamu harus berpura-pura tidak peduli atau bermain tarik ulur. Keaslian adalah kunci. Yang dimaksud di sini adalah kamu menghormati ruangnya dan mempercayai prosesnya. Kamu menunjukkan bahwa kamu cukup percaya diri untuk membiarkan segalanya berjalan secara alami, daripada memaksakan hasil. Penarikannya mungkin bahkan bukan tentang dirimu. Bisa jadi itu berasal dari ketidakamanan dirinya sendiri, pengalaman masa lalu, atau kebutuhannya untuk mengevaluasi perasaannya. Dalam momen-momen ini, ingatkan dirimu bahwa nilai dirimu tidak tergantung pada tindakan seseorang secara langsung. Pria yang tetap tenang bahkan saat menghadapi ketidakpastian menjadi magnetik. Bukan karena dia mencoba mengesankan, tetapi karena dia memancarkan kepercayaan diri. Cara lain untuk melihat situasi ini adalah melalui lensa pertumbuhan pribadi. Anggap ini sebagai kesempatan untuk merenungkan bagaimana kamu menghadapi tantangan emosional. Apakah kamu cenderung mencari validasi dengan cepat, atau bisakah kamu berdiri teguh pada harga dirimu sendiri? Dengan melatih kesabaran dan ketahanan emosional, kamu tidak hanya menjadi lebih menarik tetapi juga tumbuh sebagai pribadi. Jadi, lain kali kamu menemukan dirimu dalam situasi seperti ini, tarik napas dalam-dalam, tahan keinginan untuk bereaksi berlebihan, dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, pola pikirmu, kehidupanmu, dan pertumbuhanmu sendiri. Dengan melakukan itu, kamu menunjukkan padanya, dan pada dirimu sendiri, bahwa kamu bukan hanya seorang pria yang mengejar perhatiannya. Kamu adalah pria yang tahu harga dirinya, seorang pria yang bahagia dalam dirinya sendiri, dan itu, dengan sendirinya, adalah sesuatu yang sangat menarik. Nomor 6. Transisi pasca kencan. Beralih dari keajaiban kencan tatap muka ke tahap berkomunikasi lewat pesan atau panggilan membutuhkan keseimbangan yang hati-hati. Inilah momen di mana banyak pria melakukan kesalahan. Mengirim terlalu banyak pesan atau terlihat terlalu antusias dapat secara tidak sengaja memadamkan percikan yang tercipta saat kencan. Hal ini bisa membuatnya merasa bahwa tidak ada ruang untuk rasa ingin tahu dan ketertarikan tumbuh secara alami. Sebaliknya, jika kamu benar-benar diam, dia mungkin bingung dengan niatmu, mempertanyakan apakah kamu benar-benar tertarik. Menemukan keseimbangan yang tepat di sini sangat penting untuk menjaga ketertarikannya dan keinginannya untuk bertemu lagi. Bayangkan ini, kamu baru saja menjalani kencan yang luar biasa, lalu kamu mengirimkan serangkaian pesan seperti, "Aku sangat menikmati waktu kita tadi. Sudah sampai rumah dengan selamat. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Apa rencanamu besok?" Meskipun niatmu manis, frekuensi dan intensitas pesan seperti ini bisa terasa berlebihan. Bukannya membuatnya penasaran, kamu mungkin tanpa sengaja menghilangkan rasa misteri dan antisipasi yang biasanya memperkuat ketertarikan. Sebaliknya, bayangkan kamu tidak menghubunginya sama sekali setelah kencan itu. Dia mungkin bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tertarik padaku? Kuncinya adalah menemukan jalan tengah. Disinilah kebijaksanaan Stoik bisa menjadi panduan. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk bertindak dengan tujuan, bukan karena impuls atau emosi semata. Marcus Aurelius pernah mengingatkan kita untuk bertanya, apakah ini perlu? Sebelum mengambil tindakan. Jadi, sebelum kamu mengirim pesan ketiga atau keempat, berhenti sejenak dan renungkan, apakah pesan ini berarti? Apakah ini menambah nilai pada hubungan, atau hanya untuk meredakan kecemasanku sendiri? Dekati komunikasi pasca kencan dengan niat yang jelas. Misalnya, alih-alih membombardirnya dengan pesan, kirimlah sesuatu yang ringan dan penuh perhatian, seperti,
Aku benar-benar menikmati waktu bersamamu tadi malam. Cerita tentang perjalananmu ke Italia membuatku tertawa sepanjang perjalanan pulang. Semoga malammu menyenangkan. Pesan seperti ini menunjukkan bahwa kamu memperhatikan siapa dirinya, sambil memberi ruang baginya untuk merespons saat dia siap. Ingat, ketertarikan tumbuh dari rasa ingin tahu dan usaha bersama. Jika dia merasa bahwa kamu percaya diri, sabar, dan nyaman dengan dirimu sendiri, dia akan secara alami tertarik padamu. Sebaliknya, jika tindakanmu didorong oleh rasa tidak aman atau kebutuhan akan validasi yang terus-menerus, dia mungkin merasa tertekan dan menarik diri. Terkadang, seorang wanita menjauh setelah kencan bukan karena kencannya buruk, tetapi karena komunikasi pasca kencan bisa memengaruhi cara dia memandang hubungan itu. Dengan bertindak secara bijaksana, menghormati ruangnya, dan membiarkan tindakanmu mencerminkan kedewasaan serta kepercayaan dirimu, kamu memberinya ruang untuk merindukanmu dan menantikan kabar darimu. Kendalikan tindakanmu, bertindaklah dengan penuh perhatian dan tujuan, dan kamu akan menemukan bahwa wanita yang tepat akan dengan senang hati melanjutkan percakapan. Sebelum kita melangkah ke poin berikutnya, mari kita renungkan apa yang telah dibahas. Cara kamu bertransisi dari kencan ke komunikasi pasca kencan bisa membuat perbedaan besar. Ini adalah tarian yang rumit, menunjukkan ketertarikan tanpa berlebihan, meninggalkan ruang untuk rasa ingin tahu tanpa menjadi terlalu jauh. Untuk berkomitmen mempelajari keseimbangan ini, aku mengajakmu untuk berhenti sejenak dan tuliskan, aku akan berkomunikasi dengan tujuan. Tindakan kecil ini adalah langkah awal untuk menerapkan apa yang telah kamu pelajari. Ini adalah cara sederhana namun kuat untuk meneguhkan komitmenmu pada tindakan yang penuh perhatian dan bermakna. Setelah kamu melakukannya, mari lanjut ke wawasan berikutnya. Nomor 7. Memberikan ruang untuk merasakan. Terkadang, hal paling kuat yang bisa kamu lakukan saat menghadapi keheningan adalah melangkah mundur. Ketika seorang wanita menciptakan jarak, seringkali itu adalah caranya untuk menyusun emosinya atau memperjelas apa yang dia inginkan. Bayangkan kamu diberikan sebuah buku yang indah, tetapi tidak pernah diberi kesempatan untuk membacanya karena halamannya terus dibalikkan untukmu. Kehadiran yang terlalu konstan bisa terasa seperti itu, tidak memberikan ruang baginya untuk merenungkan perasaannya dan memutuskan apa yang sebenarnya dia inginkan. Ambil contoh sebuah situasi di mana kamu baru saja menjalani kencan yang luar biasa. Tawa mengalir, percakapan terasa mudah, dan semuanya tampak sempurna. Lalu tiba-tiba dia diam. Kamu tergoda untuk mengirim pesan, menelepon, atau mencari cara untuk segera terhubung kembali. Namun, tindakan seperti itu mungkin secara tidak sengaja membuatnya semakin menjauh. Wanita sering membutuhkan kebebasan untuk merenung tanpa tekanan dari luar. Kesabaranmu memberinya ruang untuk menyadari apakah dia merindukan energi dan kehadiranmu. Seperti pepatah lama, absence makes the heart grow fonder, yang bukan sekadar klise, tetapi prinsip yang berlaku dalam hubungan manusia. Dengan melangkah mundur dan memberinya ruang, kamu menciptakan kesempatan baginya untuk menyadari nilai dari apa yang telah kalian bagikan. Pikirkan seperti sebuah lukisan pemandangan. Jika kamu berdiri terlalu dekat, yang terlihat hanyalah sapuan kuas. Namun, ketika kamu melangkah mundur, keindahan gambaran keseluruhan menjadi jelas. Dalam pengertian Stoik, Marcus Aurelius mengingatkan kita dalam Meditations untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kamu tidak bisa mengontrol reaksinya atau apakah dia akan menghubungimu. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu menghabiskan waktumu selama dia menjauh. Alih-alih memikirkan keheningannya, salurkan energimu untuk memperbaiki dirimu. Kejar passionmu, fokus pada tujuanmu, dan lebih selaras dengan hal-hal yang membuatmu bahagia. Dengan melakukan itu, kamu mengubah narasi. Kamu bukan lagi orang yang duduk menunggu pesan darinya. Kamu adalah orang yang menjalani hidup, belajar, dan berkembang. Misalnya, jika kamu menyukai kebugaran, habiskan lebih banyak waktu di gym. Jika kamu sudah lama ingin mencoba hobi baru atau menghidupkan kembali yang lama, sekaranglah waktunya. Wanita secara alami tertarik pada pria yang memancarkan tujuan dan kepercayaan diri. Investasi dirimu ini tidak hanya akan membuatmu lebih menarik baginya, tetapi juga bagi siapapun yang masuk ke orbitmu. Kesabaran adalah kebajikan, dan filsafat Stoik mengajarkan kita untuk merangkul momen saat ini tanpa menyerah pada rasa tidak sabar atau kecemasan. Alih-alih memikirkan alasan dia menjauh,
tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku lakukan saat ini untuk memperbaiki hidupku dan keadaanku. Bebaskan dirimu dari kebutuhan akan jawaban langsung atau validasi. Dengan melakukan ini, kamu memancarkan kekuatan tenang yang tidak bisa tidak dikagumi oleh orang lain. Nomor 8. Tetap terkendali. Cara kamu menghadapi keheningannya berbicara banyak tentang karaktermu. Bayangkan ini, kamu baru saja menjalani kencan yang menurutmu luar biasa. Percakapan mengalir lancar, tawa terasa tulus, dan kamu merasakan sebuah hubungan. Namun, beberapa hari berlalu, dan ponselmu tetap sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, hanya kekosongan yang semakin terasa berat seiring waktu. Adalah hal yang wajar untuk merasa bingung atau bahkan terluka, tetapi reaksimu pada saat ini sangatlah penting. Bereaksi dengan frustrasi, marah, atau putus asa, seperti membombardirnya dengan pesan, menuntut penjelasan, atau meluapkan kekecewaanmu, hanya akan memperkuat keraguannya terhadapmu. Tindakan seperti itu menunjukkan kurangnya ketenangan dan kedewasaan, yang seringkali menjadi sifat yang kurang menarik bagi wanita. Namun, tetap tenang dan terkendali di tengah keheningannya menyampaikan pesan yang berbeda. Ini menunjukkan kepercayaan diri, ketenangan, dan kekuatan emosional. Wanita memperhatikan bagaimana seorang pria menghadapi situasi yang tidak pasti atau sulit, karena itu memberikan gambaran tentang karakternya. Apakah kamu tipe orang yang hancur di bawah tekanan, atau kamu tetap teguh, terpusat, dan mampu mengendalikan emosimu? Bayangkan seorang pria bernama Alex. Setelah kencan pertama yang menjanjikan, wanita yang ia temui tidak merespons pesan lanjutan darinya. Alih-alih panik atau terperosok dalam keraguan diri, Alex melangkah mundur. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa keheningan wanita tersebut bisa memiliki banyak penjelasan, mungkin dia sibuk, ragu dengan perasaannya, atau bahkan sedang menghadapi masalah pribadi. Daripada membiarkan pikirannya liar, Alex fokus pada hidupnya sendiri, pergi ke gym, mengejar hobinya, dan menjaga rutinitasnya. Beberapa hari kemudian, wanita itu menghubunginya, menjelaskan bahwa dia merasa kewalahan dengan pekerjaan. Dia berterima kasih kepada Alex karena telah memberinya ruang dan tidak menekannya. Respons tenangnya membuat wanita itu semakin menghormatinya dan kembali tertarik. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang dicapai dengan bereaksi secara emosional terhadap keheningannya. Apakah itu mendekatkannya, atau justru menjauhkannya? Dengan memusatkan perhatian pada tindakan, pikiran, dan sikapmu sendiri, kamu merebut kembali kendalimu. Kamu tidak lagi bergantung pada respons atau ketidakhadirannya. Alih-alih melihat keheningannya sebagai penolakan, anggaplah itu sebagai peluang. Gunakan waktu ini untuk merenungkan kencan tersebut dan apakah hubungan itu benar-benar terasa saling menguntungkan. Terkadang, tidak adanya komunikasi justru mengungkapkan ketidakcocokan, dan itu tidak apa-apa. Seorang pria yang berpegang pada prinsip stoicisme tidak mencari validasi dari orang lain, dia menemukannya dalam dirinya sendiri. Tunjukkan padanya, dan pada dirimu sendiri, bahwa kamu tidak didefinisikan oleh keadaan eksternal. Dengan tetap tenang, terkendali, dan percaya diri, kamu mengirimkan pesan yang kuat, bahwa kamu menghargai dirimu sendiri cukup untuk menghadapi ketidakpastian dengan anggun. Pada akhirnya, cara kamu menghadapi keheningannya bukan hanya tentang membuatnya tertarik kembali. Ini tentang memperkuat karaktermu sendiri dan belajar menghadapi ketidakpastian hidup dengan martabat dan keyakinan. Nomor 9. Ketika bukan tentang kamu. Inilah kenyataan yang terkadang sulit diterima, jaraknya seringkali tidak ada hubungannya dengan dirimu. Wanita, seperti halnya pria, sedang menghadapi jalinan emosi, tanggung jawab, dan keadaan hidup yang kompleks yang dapat memengaruhi keputusan mereka dengan cara yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Mungkin dia merasa kewalahan dengan pekerjaannya, sedang berjuang dengan tantangan pribadi, atau merasa ragu apakah dia siap untuk berinvestasi dalam sebuah hubungan. Bahkan jika kencannya berjalan luar biasa, dia mungkin masih bergulat dengan perasaan dari hubungan sebelumnya atau mempertanyakan kemampuannya untuk terbuka. Disinilah kebijaksanaan stoicisme dapat menawarkanmu kejelasan dan ketenangan pikiran. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hal ini, kamu tidak bisa mengendalikan perasaannya, tindakannya, atau alasannya untuk menarik diri. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons. Alih-alih membiarkan keheningannya menyeretmu ke dalam keraguan diri atau frustrasi, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk melatih ketahanan emosional dan kesadaran diri.
Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Mungkin ini adalah kesempatan untuk merenungkan bagaimana kamu mendekati sebuah hubungan. Mungkin kamu menyadari pentingnya menyeimbangkan optimisme dengan ekspektasi yang realistis. Atau mungkin ini adalah pelajaran tentang kesabaran, menerima bahwa tidak semua orang yang kamu temui akan siap untuk hal yang sama pada waktu yang sama. Para Stoik mengingatkan kita bahwa setiap tantangan, bahkan yang bersifat pribadi seperti ini, adalah kesempatan untuk bertumbuh. Jika dia memutuskan untuk kembali dan menjelaskan keheningannya, sambutlah dia dengan rasa ingin tahu dan pemahaman, bukan kebencian. Alasan-alasannya mungkin tidak ada hubungannya dengan nilai dirimu sebagai individu. Dan jika dia tidak kembali, anggaplah itu sebagai berkah tersembunyi. Kamu telah menghindari berinvestasi dalam seseorang yang belum siap untuk menyamai energimu, nilaimu, atau niatmu. Salah satu ajaran Stoik yang paling kuat adalah ini, peristiwa eksternal tidak mendefinisikan kita, reaksi kita terhadapnya yang melakukannya. Keheningannya bukanlah cerminan dari nilai dirimu sebagai individu, itu hanyalah pilihannya yang didorong oleh perjalanannya sendiri. Kamu tetap memegang kendali atas jalanmu sendiri, pertumbuhanmu sendiri, dan kedamaian batinmu sendiri. Pada akhirnya, jaraknya mungkin terasa seperti penolakan, tetapi seringkali itu hanya sebuah pengalihan. Gunakan waktu ini untuk fokus pada kesejahteraanmu, tujuanmu, dan kemampuanmu untuk benar-benar hadir bagi seseorang yang menghargai apa yang kamu tawarkan. Apakah dia kembali atau tidak, kamu telah mendapatkan sesuatu yang berharga, pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan rasa kedamaian batin yang lebih kuat. Itulah kemenangan sejati. Saat kita mengakhiri diskusi ini, mari kita refleksikan pelajaran berharga yang telah kita bahas bersama. Jika kamu pernah merasa bingung dan frustrasi oleh pesan yang tidak terbalas atau keheningan mendadak setelah sebuah kencan, ingatlah ini, momen-momen ini bukanlah tuduhan atas nilaimu, melainkan peluang untuk bertumbuh, merefleksikan diri, dan menyelaraskan kembali fokusmu. Dalam menghadapi ketidakpastian, kekuatanmu terletak pada bagaimana kamu merespons, bukan dalam mencoba mengendalikan tindakan orang lain. Salah satu pelajaran terpenting adalah memahami bahwa keheningan atau jarak seringkali tidak ada hubungannya denganmu. Alih-alih menginternalisasi keheningannya sebagai penolakan, anggaplah itu sebagai tanda untuk mengalihkan fokusmu ke dalam diri sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah aku telah menjadi versi terbaik diriku? Apakah aku seseorang yang tumbuh secara mandiri dan membawa nilai dalam hubungan tanpa membutuhkan validasi eksternal? Kebijaksanaan Stoicisme mengingatkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, emosi, dan tindakan kita, sambil melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, seperti pilihan atau perasaan orang lain. Ini adalah kerangka kerja yang kuat untuk menjaga harga diri dan stabilitas emosional, terutama dalam dunia hubungan yang penuh ketidakpastian. Dari diskusi hari ini, muncul tema yang berulang, keseimbangan. Seimbangkan antusiasme dengan pengendalian diri, kerentanan dengan kekuatan emosional, dan ketertarikan pada orang lain dengan rasa hormat yang dalam terhadap kebutuhan dan batasan dirimu sendiri. Keheningan tidak harus berarti akhir. Itu bisa menjadi momen jeda, ruang di mana emosi bisa mereda dan hubungan dapat tumbuh secara alami. Ingat, ini bukan tentang bermain permainan atau berpura-pura cuek. Ini tentang membangun rasa percaya diri dan kemandirian yang sejati. Ketika kamu merangkul kualitas-kualitas ini, kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga menginspirasi rasa hormat, kekaguman, dan ketertarikan. Sebagai penutup, tetaplah ingat ini, hubungan yang bermakna bukan tentang mengejar atau meyakinkan seseorang untuk melihat nilai dirimu, tetapi tentang berdiri kokoh pada nilaimu sendiri dan mengundang orang yang tepat untuk bertemu di level yang sama. Keheningan bisa menjadi hadiah, sebuah momen untuk refleksi, pertumbuhan, dan persiapan untuk sesuatu yang lebih baik, entah itu dengannya atau dengan seseorang yang benar-benar menghargai apa yang kamu tawarkan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah menghadapi situasi serupa di mana kamu bertanya-tanya bagaimana merespons keheningan? Bagaimana kamu menjaga ketenangan dan kepercayaan dirimu dalam momen-momen seperti itu? Bagikan pengalaman dan pelajaranmu di kolom komentar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk lebih banyak konten tentang menjelajahi hubungan dan menguasai pertumbuhan pribadi. Juga, luangkan waktu untuk melihat video yang direkomendasikan di layar. Mereka penuh dengan strategi dan kebijaksanaan untuk membimbingmu dalam perjalanan ini. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.